Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha hubbut tazayyuni minal athati wat thiyabi wad dar. Di antara pintu-pintu syaitan adalah hubbut tazayyun, cinta berhias, cinta perhiasan, Cinta perhiasan. ya. Jadi tazayyun itu mempercantik diri, mempersolek diri, atau kalau bahasa kita mungkin kalau dilihat dari kebutuhan namanya tersier, ya. Minal asas berupa kebutuhan barang-barang rumah, asas, perabot, ya, perabotan tuh, ya, itu kategorinya tazayyun, ya. Itu bukan badan, bukan? Hah? Bukan badan ini. Ya, diantaranya atas, ya, atas itu perabot rumah, ya. Jadi kebutuhan rumah yang sifatnya tersier, piring, ya, piring kan bentuknya begitu tuh, ya. Belinya yang bentuknya yang lain lagi, ada yang keramik lah, yang ampal lah. Nah itu perabot. Nah ya itu apalagi itu peraknya misalnya, ya. Itu asas namanya. Wasiap. Nah ini dia pakaian. Siap. Ya. Nah kita seneng kan, ya. Itu di lemari udah baju. Pakai udah beli lagi. Nah iya makanya. Ya itu siap namanya. Wadar, rumah. Ya tempat tinggal. Ya. Nah udah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Di setiap kota ada. Setiap kota ada. Nah itu namanya hubbut tazayyun, ya. Jadi hubbut tazayyun itu terdiri dari 3 hal itu. Yang pertama asas, ya, perabot, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal atau rumah. Nah itu kebutuhan yang sifatnya kalau begitu adalah tersier kan, bukan kebutuhan. Jadi ini rumah yang kedua dan seterusnya. Iyalah. Iya, kalaupun rumah juga kan, rumah ya ala kadarnya, rumah itu hanya untuk tempat apa? Berlindung dari panas dan hujan kan, gitu. Ya. Nah, tapi kita bikin rumah yang wow, gitu kan? Ada balkonnya, ada kolamnya. Iya kan gitu. Ada kolam renangnya, gitu kan? Ada, itu tuh tazayyun namanya. Bioskopnya. Lah iya kan? Biar orang mau buka pintu tuh ada kameranya dulu kan, siapa itu udah juga dilihat dulu dari dalam kan. Nah, Nggak boleh. ya bukannya nggak boleh, itu jalan, lagi-lagi jalan. Kita berhias dengan pakaian yang bagus, kenapa nggak boleh? Boleh lah. Allah bilang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, cinta akan keindahan. Kita kudu indah lah, ya. Tapi di situ sekaligus ada apa? Ada peluang, ada pintu agar setan bisa masuk. Paham nggak maksudnya? Bukan yang nggak boleh, bukan. Punya rumah yang megah kayak istana, bukan yang nggak boleh, boleh. Kayak Raja Bilqis. Nah iya kayak Raja Sulaiman kan, Ratu Bilqis, ya kan. Cuman yang jadi masalah itu adalah pintu setan, kudu ditutup pintunya. Kalau mau begitu, kudu sadar kenapa begitu. Apakah memang peluang ngikutin hawa nafsu atau ada apa di situ, ya. Hingga ini ada kisah menarik. Ada Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya. Beliau kabarnya kafif itu buta, tapi pakaiannya itu necis. Nanti nggak bisa lihat. Bisa lihat. Gitu. Tapi ada lagi seorang sufi yang lain, ya, itu pakaiannya jelek, kumuh. Yang pakaiannya jelek datang ke Imam Syadzili,
ente sufi dari mana pakaian yang najis terus gitu ya. Malah sebaliknya beliau bilang, balik bertanya, malah ente yang sufi dari mana, Pakaian kalau susu. pakaiannya lusuh, padahal Allah itu cinta akan keindahan. Belum lagi Allah itu menghormati, menghargai ciptaan-ciptaannya dengan berbagai macam keindahan gitu. Sehingga pakaian yang dia pakai itu betul-betul ingin menghormati siapa penciptanya gitu. Nah, jadi setiap orang punya perspektif. Ketika dia mampu menutup pintu ya celah setan masuk, ya nggak ada masalah sebenarnya. Dua-duanya benar ya. Dua-duanya benar gitu. Ya, nah ini yang terpenting tadi, celaknya itu ya, jangan dikasih dia masuk itu. Maka dibilang nih, fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu idza ra'a dzalika ghaliban, ya, jika melihat hal itu biasanya ala qalbil insan, pada hati manusia, badin fihi wa farrah, ya. Dia buru-buru tuh, ya. Dia bersegera, ya. Kalau di sini dibahasakan haraba min, ya lari, ya. Wa farrah, dan berkerumun. Jadi kalau ada tukang baju manusia ini artinya, aduh baju bagus nih, langsung buru-buru saya kumpul tuh. Niatnya pengen dipandang orang ganteng. Nah, itu ya kan artinya ketika ingin dipandang orang ganteng itu dalam perspektif apa dulu? Kalau misalnya pengen dipandang orang ganteng, pengen dilihat dianya yang ganteng, nah berarti kan ingin, wah saya nih orang hebat loh. Masuk dia. Nah, ini kan ria, bahkan sombong kan gitu. Tapi kalau dia pakai kepingin dilihat ganteng itu karena saya ini ciptaan Allah, maka saya harus menghargai dan menghormati ciptaan Allah dengan keindahan dan kegantengan. Imam masjid gua keren-kerenan. Masya Allah itu bajunya wangi, Iya. wow. Ya, di Masjidil Haram kagak ada yang jelek itu bajunya, gitu. Ya, bahannya, udah. Lah kagak ada yang buat, kagak ada yang jelek bisa. Bukan karena mereka sufi. Ya, Allah alam mereka sufi atau tidak, Allah alam ya, saya nggak tahu. Itu pengalaman pribadi ketika sufi, ya. Tapi yang jelas artinya orang-orang sufi itu ketika mereka melakukan sesuatu itu bukan karena yang lain, tapi karena Allah, gitu, ya. Jadi artinya ya insya Allah kita bisa katakan orang-orang sufi itu ketika dia pakai pakaian keren, mobilnya bagus, rumahnya indah, itu bukan karena mengikuti hawa nafsu, gitu. Berarti kalau kita pakai baju biasa, baju jelek agar dipandang orang tahu aja, nggak salah. Nah itu salah juga. Benar itu salah juga. Biar dikatain juga sombong. Iya, itu justru sombong. Biar nggak dibilang sombong, itu justru sombong ya. Lah iya kan coba kita sadari deh. Biar nggak dibilang orang sombong, berarti kan ada kesombongan, gitu. Ada Ya. yang pelit juga. Yang pelit apa lagi itu tadi kan yang dibaca ayatnya itu. Uang banyak baju sobek ya. Iya. Nah, lain lagi yang pelit mah itu lebih parah lagi. Harus bagaimana? Hah? Bagaimana? Iya nggak harus bagaimana, artinya dia melakukan sesuatu itu karena Allah aja, udah nggak ada yang lain. Jadi ketika dia ingin pakai pakaian bagus itu, ya Allah ini tubuh yang Allah berikan ini harus dihargai, harus dihormati. Maka penghormatannya adalah dengan sesuatu yang bagus juga. Niat. Nah, iya kan gitu, pakai pakaian bagus itu bukan pengen wah biar orang bilang gua keren. Itu salah juga. Bukan karena lewat si Anu gitu. Nah, iya kan, ini karena yang undangnya si Anu gitu. Ya, padahal memang dia mau dimanapun pakaiannya begitu. Kenapa? Karena dia menghormati ini ciptaan Allah. Gitu. Kalau lebaran tuh pada pakai baju bagus semua. Ya, iya itu kan, ya itu misalnya dalam rangka dia bersyukur kepada Allah bahwa itu artinya semua pokoknya karena Allah aja ujungnya. Harus diniatkan berarti. Iyalah, harus diniatkan. Karena apapun yang kita lakukan, iya, karena apapun yang kita kerjakan itu nggak ada yang nggak pakai niat tuh, nggak ada. Karena nyaman kan, enak nyaman ya pakai. Lah iya kan gitu. Ini mah karena enak dipakainya, ya kan biasa aja berarti kan.
Tapi kalau dia pakai, ya Allah ini saya pakai pakaian ini karena menghormati Allah. Makanya kan dalam Islam itu pakai baju berkaca, itu ada doanya semua. Gitu. Kaca aja bisa sombong kita gara-gara berkaca. Nah iya kan, pas berkaca kan, wah masya Allah ganteng umur dia kan. Nah iya kan, Ya betul. Celahnya terlalu banyak itu. lah iya kan. Tapi oleh Nabi kan diajarin pas berkaca doa. Apa doanya? Allahumma kama hassanta wajhi fahassin khuluqi. Kan gitu. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah ya wajahku, memperindah fisikku, maka perbaikilah akhlakku. Ya Allah, kau rambut udah putih semua. Ngeluh itu Pak. Tua ya. Iya. Ya, jadi setan itu gampang masuk tuh segala sesuatu tuh. Nah maksudnya Imam Ghazali itu ini pintu-pintu yang setan bakal datang, bakal masuk. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Silakan Anda lakukan itu. Tapi ini pintu setan dan Anda harus benar-benar menjaga. Kita harus ingat itu setan ini. Iya, pintu setan ini. Hati-hati nih. Beli baju bagus pintu setan ini. Iya, astagfirullahaladzim. Guru istighfar itu astagfirullahaladzim. Saya beli baju bagus nih bukan karena kepengen dibilang keren sama janda, bukan. Gitu kan. Saya beli baju bagus ini karena menghormati tubuh yang Allah berikan kepada saya. Saya harus menghargai, harus menghormati. Lillahi ta'ala, gitu. Itu maksudnya. Jadi setan masuk itu udah melempem dia, nggak jadi. Wah, ampun dah gua katanya. Gitu. Ya. Nah, jadi dia tuh udah mulai masuk kalau lihat tadi zina itu tadi, lihat perhiasan itu. Wah, jangan dikira orang nggak pengen lihat baju bagus. Wah, baju bagus nih. Itu kan pasti kita lihat baju bagus tuh udah ke pasar, ini dia pasarnya nih. Ini di sini nih. Ya kan? Bagus nih, murah nih. Nah, iya kan gitu. Nah, itu setan udah mulai masuk, beli. Belum lagi kita pikirin ini kita udah punya, ini udah punya, kan gitu. Itu nggak pernah berpikir oleh kita. Koleksi. Nah iya kan gitu, ketika koleksi itu ya. Jadi sesuai apa perlunya. Saya sering cerita, Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar itu ketika turun ayat At-Takasur, ayat terakhir itu latus alunna yauma idzin anin na'im, ya, nanya ke Rasul, kata Sayyidina Abu Bakar, Rasul itu untuk semua nikmat yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, ya. Kata Rasul, iya, semua nikmat, bahkan ketika kamu bernafas sekalipun itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar nangis. Ya, berat banget, bukan berat lagi. Makanya disunahkannya ketika baca surat At-Takasur ayat terakhir itu nangis. Kalau nggak bisa pura-pura nangis. Latus alunna yauma idzin anin na'im. Kalau nggak bisa nangis gitu. Ya. Nyesek dikit dah. Ya, ini artinya ngikutin sunnah tuh gitu. Karena ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira baju-baju kita yang nggak kepake itu ntar di akhirat yang gak ditanya itu baju nggak bakal dipakai. Lupa. Gitu. Udah kecil nggak bakal dibagi orang. Masih banyak orang yang mau pakai. Lupa ya Rasul. Ya iya kan gitu kan. Kalau kita baju udah baju pas udah kita buka, ya Allah ya ini baju kagak dipakai-pakai. Kasihin tapi masih bagus. Yang ini kali bagus sama. Bini yang begitu. Nah, iya. Baju mau kondangan, bukan 5 lemari. Betul ya? Lah iya kan? Setan ini fala yazalu yad'uhu ila imaratid dar. Ya. Setan itu selalu yad'uhu mengajak manusia tuh, ya, ila imaratid dar untuk membangun rumah. Rumah kan udah bagus tuh. Iya. Waduh, ini
udah dicat ulang nih, Iya. gitu kan? Udah ketinggalan zaman nih. Lah iya udah ketinggalan zaman. Renov nih, gitu kan? Mumpung ada rezeki dah, alhamdulillah kemarin dapat rezeki, gitu kan gitu. Nah itu tuh peluang, gitu. Ya kalau memang ada yang lain atau hal yang lebih dibutuhkan, ya yang butuh dulu. Kalau enggak ya silahkan itu. Yang terpenting maksudnya ini adalah jalan atau pintu syaitan. Apa tujuannya? Ya kalau tujuannya untuk sombong-sombongan, untuk tetangga udah bangun lagi, ini kita bangun juga ini, gitu kan? Nah ini kan bersaing, dan ya lagi-lagi bersaingnya dalam hal yang buruk. Tapi kalau bersaing dalam hal kebaikan, share, nggak ada masalah, itu yang dianjurkan. Jangan sampai salah langkah, itu maksudnya. Watazinu suku fiha, memperindah atapnya, ya, wahyutoniha, dindingnya, watausi abniyatiha, ya, diperluas lagi bangunannya, ya, wayad'uhu, dan mengajak manusia ila tazyin, untuk berhias bisya biwad dawam, ya, dengan apa, pakaian wad dawam. Ya, dawab itu sebetulnya kendaraan, hewan. Tapi maksudnya adalah kendaraan. Juga. Ya, Pajero, ya kan? Apalagi Fortuner, ya kan? Ini emang nggak ada bawah. Nah iya kan? Expander kan pengen naik Pajero katanya kan? Nah iya kan itu begitu. Pajero kan naik lagi. Iya, kalau udah Pajero naik lagi kan? Lah iya. Selesai ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, kita HP aja, HP tuh. Ya, jadul lah. Programnya memang dibuat udah apa namanya? Enggak, programnya itu emang selalu dirubah-rubah terus kan. Iya. Jadi ketika versinya ini udah nggak bisa ngupdate yang terbaru kan gitu. Itu ada HP yang itu loh, apa namanya? Slide-nya ada. Iya, jadi ketika dia mau install aplikasi, misalnya aplikasi banking, itu ketika dia mau install nggak bisa. Kenapa? Karena Androidnya udah Android lama, ya harus diganti mau nggak mau. Gitu. Nah iya, gitu, ya. Nah jadi, ya bukannya nggak boleh, lagi out, jangan salah ya. Bukannya nggak boleh. Silakan mau beli iPhone 16 ya belum keluar sekarang. 21 Boleh silakan. Itu nggak ada masalah. Samsung Galaxy S26 boleh aja silakan, nggak ada masalah. Cuma kata Imam Ghazali itu pintu syaitan. Hati pintu itu Celahnya hati-hati tuh. Beli itu tujuannya apa tuh? Ya, malu sama ketemu Ustaz sama kayak lampu. Nah itu maksudnya tuh, ya. Nah itu pintu tuh, ya. Wa yastasrihuhu fiha tula umri, ya. Dan dia akan meminta untuk yastasrihu, ya. Dia minta apa? Untuk selalu milih terus sepanjang hidupnya, ya. Ganti lagi ketika kita udah cukup Fortuner dia udah gitu. Ntar tahu-tahu keluar lagi kan. Fortuner hibrid. Keluar lagi. Utang. Selalu begitu gitu, dan itu setan akan selalu masuk tuh untuk ngegoda terus. Kalau nggak begitu manusia nggak maju juga kan. Ya makanya tadi saya bilang ini peluang, ya. Jadi selalu dalam Islam itu selalu ketika ada peluang, maka bukan hanya peluang kebaikan, tapi peluang keburukan pun ada. Jangankan yang ini tadi, sholat aja sama. Jangan kira kita sedekah itu sedekah pure murni karena Allah, gitu. Kita sedekah sekalipun bisa jadi tujuannya adalah Tujuannya ria. iya. Sedekah itu tujuannya untuk kesombongan. Sedekah itu karena kagak enak. Bukan murni pure karena Allah. Gitu. Ya kalau untuk didikan, memang iya, kalau untuk didikan pertama perlu dipaksa dulu. Gitu. Ya. Cuman Susah juga karena ngebenerin hati itu susah. lah iya, makanya diawali dengan dipaksa dulu kayak kita nih, pejuang subuh gitu. Bangun subuh tuh kudu dipaksa.
Gitu. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Diawali dengan nggak enak, diawali dengan nanti ke sana sudah jalan sendiri, sudah tahu jalannya. Oh, tujuannya bukan itu. Tujuannya karena alhamdulillah ini Rasulullah yang nyuruh, ya Allah yang merintahnya. Gitu. Ya. Jadi bang awalnya ada rasa nggak enaknya, ada rasa ininya. Ya di awal begitu dulu. Rasa malunya. Gitu. Ya. Malu mau datang tumben. Dia habis itu besok gak datang lagi. Ya iyalah, salah juga. Salah Ini dikatakan dengan lain. orang yang udah punya apa namanya komunitas kan harusnya alhamdulillah selamat bergabung, semoga menjadi pejuang tangguh berikutnya kan gitu. Ini baru datang tumben nongol. Tumben di Lah, sana. kan dia Bye. astagfirullahaladzim. Udahlah, gue nyari masjid lain aja. Kan gitu. Ya masjid ini doang katanya gitu kan. Kalau perlu gue bikin masjid sendiri gitu. Lah iya makanya kita harus berbesar hati dan berbahagia kan ada orang yang ikut masuk komunitas kita. Enggak, sekarang enggak. Lanjut. Layaknya setan kan. Setan itu ketika orang dia itu selalu kampanye agar orang ikut kelompok mereka. Setan itu jangan salah. Jadi bukan hanya pendai yang mengajak orang untuk masuk ke dalam agama Islam, setan pun sama. Selalu kampanye untuk mengajak orang ke dalam kelompok mereka. Ntar udah masuk kelompok mereka, lalu pengen disiksa, lalu ketika mereka mau disiksa oleh Allah, orang-orang itu bilang, ya Allah saya diajak setan. Kata setan, lah gua mah gak ada urusannya. Ada yang mau kayak gitu kan. Kata setan, ana bari umin kan. Saya terbebas. Bukan saya, itu kan keputusan ada di tangan kamu sendiri. Gitu. Ya. Nah, maka ini kata yang besar, ini pintunya nih. Celahnya, Ya, celahnya. Jangan sampai salah. Gitu. Ya, jadi kalaupun memang beri ya gitu. Udah hati-hati pokoknya ujungnya tadi yang dibilang Mang Ayat. Ujungnya adalah bingung bagaimana jadi. Udah khusus aja lillahi ta'ala. Bingung ini salah itu salah. Udah nggak usah ini saya salah. Karena Allah. Bukan karena yang lain. Kalau barangnya nggak haram, belinya juga Ya, boleh ya. iya. Ya, jangan untuk yang lain. Gitu. Ya. Fa idza awqa'ahu fi dzalika, ya. Jika setan telah mengenai dia dalam hal itu, faqad istaghna an ya'uda ilaihi tsaniyah. Maka setan sudah nggak butuh lagi untuk kembali kepada dia untuk kedua kalinya. Ya. Fa inna ba'dha dzalika, sesungguhnya sebagian dari hal itu yajurruhu ilal ba'd, ya, akan menarik dia kepada sebagian yang lain, ya. Ila an yasuqa ilaihi ajaluh, ya. Sampai datang kepadanya ajalnya. Fayamutu, lalu dia mati wa huwa fi sabili syaitan, dan dia berada di jalan syaitan wa tiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa yukhsa min dzalika, dan ditakutkan dari hal itu su'ul aqibati, ya, mati ya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, kami bermohon ya perlindungan kepada Allah. Jadi setan itu ketika sudah dipenuhi satu ya sudah, cuman dia nggak akan minta lagi yang itu, tapi itu akan menarik kepada permintaan-permintaan yang lain, ya. Makanya saya bilang tadi, udahlah nggak apa-apa, membangun rumah ini aja, udah ntar nggak bangun-bangun lagi, ya nggak ada. Iya, dia nggak akan minta ngebangun lagi, tapi dia akan minta yang lain. Ketika udah punya rumahnya megah, rumahnya hebat, rumahnya bagus, maka isinya dah, ya kan? Isinya rapi, kayaknya belum satpam nih dapat. Keren katanya. Nah iya, itu kamar banyak yang kosong katanya. Bini cuma satu kan. Oh isi. Nah iyalah. Itu kalau namanya itu karena apa itu kalau namanya? Tapi makanya karena apa dulu? Karena butuh ya. Nah iya kan, karena butuh lah enaknya silakan. Kurang. Gak ada masalah. Iya kalau kuat, kalau kagak ya masih kuat. Aduh, kayak setan itu akan selalu mengajak kita, selalu masuk. Tujuannya apa?
agar kita ikut ke jalan syaitan dan mengikuti hawa nafsu, selalu ngikutin hawa nafsu. Makanya hawa nafsu nggak pernah selesai sampai kapan? Sampai akhir hayat. Ya, nanti di sini di akhir ada kisah itu menarik. Ya, jadi artinya setan itu nggak pernah berhenti untuk menggoda kita sampai akhir ajal kita. Bahkan nauzubillah min dzalik, ketika nanti di akhir hayat, ketika ajal akan berpisah, itu setan masih sempat datang. Ramai lagi dia. Iya. Gitu. Dengan merubah bentuknya dari berbagai macam hal. Kalau ingat yang di sini di awal dulu bab itu, di awal bab dulu, ya ada seorang syekh yang dia kepingin makan susu campur itu madu, kalau ingat itu, ya sampai akhir hayatnya itu kata setan udah di ujung makan aja dikit. Saat kata dia, masa saya dari awal udah berusaha nggak makan itu, di ujung kudu makan juga, kata dia kan gitu, ya kan? Dan kan padahal kata kita mau udahlah nggak mau, udah di akhir ini gitu, cobain aja dikit mah gitu. itu cuma setan, itu celah-celah setan. Tapi saya nggak mau ngikutin hawa nafsu hingga akhir hayat saya gitu. Sanggup nggak kita tuh? Jadi makan dulu kalau karena hawa nafsu. Ya iyalah, kudu hati-hati makanya. Ya, makanya saya bilang semua hal, semua lini itu bisa masuk, ya, pintu-pintu setan itu bisa masuk. Ya, jadi makan kita berinteraksi antar kita itu ya hawa nafsu juga. Gitu. Ini hawa nafsu juga. Lah iyalah. Pastilah kalau kagak. Kalau kagak malah belum bisa. Jadi ya. Lah iyalah. Ya. Oke. Ya, jadi artinya ini pintu setan yang berikutnya itu adalah hubbut tazayyun tadi. Cinta akan berhias. Artinya kita senang kepada sesuatu yang sifatnya tersier. Ya. Tersier. Tapi kalau kejadiannya sama orang lain, orang lain, atau polis mereka juga. Janganlah, nggak boleh. Ini untuk pribadi nih, untuk pribadi. Jangan menilai orang. Wah, si itu tuh ini kan ngikutin setan baik tuh. Padahal kita nggak mampu, setan. Iya, justru dia ini yang setannya gitu, udah menjustifikasi orang. Dia yang setannya. Lah iya. Padahal bisa jadi dia mah karena Allah, dia mah karena Pinternya setan begitu lah ya. itulah makanya. Kita bener baik. Tapi itu manusia yang banyak juga begitu. Nah iya makanya saya bilang Islam itu ngajarin kita ada dalam kondisi pribadi kita, ada dalam kondisi kita menilai orang. Ya nanti. Orangnya mah puja kemana kali itu? Nah iya apalagi begitu Baik, Pak. baik lah. Gitu. Malah bilang muja, Iya, dia mau kagak ngapa-ngapain, Ya yang begitu banyak. senang kita yang bagian dosa. Apa itu? Nah iya gitu. Kita kudu hati-hati, ini untuk kita, bukan untuk orang. Gitu. Bukan untuk menjustifikasi orang-orang lah baru beli mobil baru, mobilnya udah banyak kata dia. Wah, ngikutin hawa nafsu tuh dia. Jangan dulu lah. Enak baik. Ini untuk kita. Ya Allah, malah justru harusnya kita berkaca, ya Allah, mudah-mudahan dia bisa bahwa dia tidak mengikuti hawa nafsu, ada hal lain kenapa dia begitu. Mudah-mudahan dia mau dalam rangka ibadah. Lah kok bisa, sangat bisa lah, kenapa tidak? Gitu. Ketika nanti nauzubillah min dzalik dia berpikir misalnya uangnya itu daripada dia pakai buat Siat yang iya kan, ke diskotik lah, nyari perempuan yang nggak bener lah, lebih baik dimanfaatkan buat itu lebih baik. mendingan hobi sepeda aja dah. Dengan mahal. Dia kan kuat itu. Kalau saya masih belum. Masih banyak yang saya beli. Nah iya kan, jadi ngikutin hawa nafsu itu sepedanya gitu 10 juta gitu kan. Mahal itu. Lah iya kan lain kan ceritanya gitu, ketika dia memang dalam rangka apa dulu dia kan. Tapi kalau dulu mah udah tahu ya mungkin niat dulu ya. Dulu udah. Lah ya nggak apa-apa gitu, silakan aja, sah-sah saja gitu ya. Oke, wa minha at-tama dikit lagi.
Wa minha diantaranya juga pintu setan itu adalah at-tama' fin nas, ya, rakus, ya, rakus. Artinya ya selalu kepingin lebih. Faqad rawa Safwan ibnu Sulaim, ya. Sungguh telah meriwayatkan Safwan bin Sulaim anna iblisa, bahwasanya iblis tamatsala li Abdillah bin Hanzalah. Iblis ya menyerupai ya Abdullah bin Hanzalah. Faqala lahu, ya, maksudnya iblis berbentuk manusia lalu menemui Ibnu Hanzalah. Faqala lahu, lalu iblis berkata kepada Ibnu Hanzalah, ya Ibnu Hanzalah, wa Ibnu Hanzalah, ihfaz anni syai'an, ya, a'lamaka bihi, u'allimuka bihi, ya. Ihfaz anni syai'an, ya, jagalah dariku ya sesuatu, a'lamaka bihi, yang saya ya akan memberitahukan kamu dengannya. Faqala lahu, lalu Ibnu Hanzalah berkata, la hajata li bihi, saya enggak butuh, ya. Qala, lalu iblis berkata, unzur, lihatlah, fa in kana khairan, jika ini baik, ya, akhadta, ya, ambillah, kamu ambil. Wa in kana syarran, jika ini buruk, radatta, ya, kembalikan. Ya. Ya Ibnu Hanzalah, wahai Ibnu Hanzalah, la tas'al ahadan ghairallahi, ya. Janganlah meminta kepada seseorang selain Allah su'ala rubatin, dengan permintaan yang apa? Mupeng, ya, rubah, dengan penuh apa? Keinginan, ya. Wanzur, dan lihatlah kaifa takunu, bagaimana kamu idza ghadibta, jika kamu marah. Fa inni, ya, sesungguhnya aku umlikuka, ya, akan memiliki kamu, ya, akan menguasai kamu, idza ghadibta, jika kamu marah, gitu. Ya. Jadi ini kan ceritanya begini. Ibnu Hanzalah ya ditemui oleh setan. Kata setan datang ke Ibnu Hanzalah, Ibnu Hanzalah, nih saya punya sesuatu nih, gitu. Peganglah, gitu. Ya. Kata Ibnu Hanzalah, apaan itu? Enggak, saya enggak butuh. Kamu ini cincin ini. Kata setan, lihat dulu, kalau bagus ambil, kalau enggak usah. Dikit. Ya, kalau enggak balikin, gitu. Ya. Akhirnya kata setan, kata Hanzalah kan tetap nggak mau, enggak. Akhirnya kata setan, Hanzalah, ya, jangan sampai ketika ada orang datang terus kamu menolak dia karena kemarahan kamu. Ya, kenapa? Karena marah kamu itu akan akan memberikan kuasa kepada setan, maksudnya, ya, untuk menguasai dirimu. Yang awalnya kamu tuh nggak tergoda, tapi justru setan masuk ke celah yang lain. Paham nggak maksudnya? Hah? Tadi kan diiming-imingi nggak mau nih, kan nolak dia. Oh, nah nggak maunya itu ternyata dengan dia marah. Ya, marahnya itu justru marah itu apa, setan nggak kena yang ini, tapi kenanya dengan yang marahnya. Pintu setan. Coba itu. Ya. Jadi pintu marah bisa masuk dia. Paham nggak maksudnya? Hah? Ada lepas banget. Lagi gitu ya. Harusnya kan kita mah kudunya kabur gitu. Tapi justru dengan kita marah itu justru Masuk. hati-hati deh gitu. Ya, saya akan menguasai ente jika ente marah. Jadi makanya kudu lagi-lagi tadi makanya kudu bagaimana. Nah, jadi ledek biar marah kita. Iya. Kita tabok lah. Gue laporin nih. Karena bisa kan gitu. Ya. Jadi
meskipun begitu tetap kita harus ya lurus saja. Maka standar agama itu lurus gitu. Ketika cerita tentang, coba lihat cerita ulama dalam Al-Quran, kata Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dia berada di tengah-tengah, enggak senang tadi ya, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum gitu. Ayat Al-Quran tadi yang dibaca tuh ya, jangan kamu berputus asa terhadap sesuatu yang tidak kamu dapat, dan kamu jangan terlalu senang atau bahkan jangan senang terhadap apa yang kamu dapat. Soleh ini mah. Jangan ada kan sombong tuh. Ya kan? Kalau kagak dapat, ya kagak dapat. Enggak boleh juga begitu. Biasa-biasa be. Dapat Gitu. Dapat ya alhamdulillah. soleh, Ya. makanya sering doa. Tuh kan. Itu tambahannya itu jadi pahala itu. Gitu. Ya. Dengan dia bilang sering-sering doain, itu kan seolah-olah ngajarin orang, "Oh, bukan kayak gua sih." Kan gitu, seolah-olah kan kata-katanya begitu. Lah iya. Gitu. Harus ngapain gitu. Ya. Nah, jadi ketika menerima sesuatu ya sudah alhamdulillah, nggak dapat ya memang Allah kasih ini buat apa? Ya kalau kemarin kita ingat cerita kita itu, semua keinginan kita kalau sesuai dengan keinginan kita justru Allah zalim. Ya kan? Benar. Hah? Lah karena Allah ngikutin kita lah, Allah zalim lah berarti kan? Itu anak temannya udah menyebut ya diikutin be Nah, iya. ya. Tapi kalau sesuai dengan keinginan Allah, nah itulah yang sesuai. Berarti enggak semua keinginan kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena punya kita banyak hawa nafsunya. Nyesel kita, aduh gimana gagal lagi. Iya kan gitu. Jangan lihat dulu jadi. Lu ngaji begitu. Ada yang ngajarin lagi. Ono kayak ono bagus loh ya. Lah iya manjur Ayo gitu ke ya. sono manjur. Iya. Juga puasa ya tuh. Gitu. Ya, kudu hati-hati tuh. Kita Jadi kasih anggota lagi dosa itu. lah iyalah. Jadi jangan putus asa terhadap apa yang tidak kamu dapat. Ya kan? Dan jangan apa? Dan jangan gembira ketika mendapatkan apa yang kamu ingin dapat. Ya udah. Biyadihil khair, semuanya adalah di tangan Allah kebaikan. Jadi udah semuanya khair, insya Allah udah begitu. Ya, semuanya baik gitu. Ya. Banyak putus asa katanya karena mau pinter ke percuma sekolah pinter ya. Lah siapa lagi yang begitu? Ya. Jadi ada bapak juga. Lah iya. Belajar tinggi-tinggi cuma jadi begitu-gitu doang. Lah, jangan begitulah, nggak ada. Gitu. Makanya harus berubah. Apa cerahnya? Ya, jadi kita harus hati-hati. Jadi artinya pintu peluang setan itu bisa masuk kemanapun. Ya. Jadi dalam tadi perspektif atau finnas itu, ya artinya kita punya sama orang itu apa punya perspektif sendiri kita kepada orang lain. Dan orang juga Ya. keluar setan lagi di sini. Banyak. Jadi setan itu akan masuk ke berbagai gini tadi. Dia diiming-imingi sesuatu tadi barang, dia bilang enggak, saya nggak mau. Ketika bilang nggak mau, ya marah, enggak kan gitu. Kata setan ketika marah, itu justru saya masuk ke situ kata setan. Hati-hati. Ketika kita menolak yang haram, dalam rangka apa menolak yang haram itu? Makanya akhirnya saya bilang jangan-jangan ketika kita sholat ke masjid berjamaah, kita sholat sekalipun, sholatnya diiringi dengan hawa nafsu. Karena sering diomelin sama bini kagak sholat, gua sholat nih tuh, lihatin tuh sholat gua. Kan itu hawa nafsu juga. Gitu. Salah lagi. Artinya setan itu pintar ngikutin apa alur kita tuh dari berbagai macam sisi. Ya, nah, maka harus luruskan niat itu sejak awal itu maksudnya. Juga Ya. salah,
Iya, salah semua. Terus kudu kumaha gitu. Harus gimana kita katanya. Nah, ya nggak harus gimana ya begitu. Ya. Nah, makanya lagi-lagi sebetulnya agama ini kan kata Rasulullah sudah bilang, ya kata Rasulullah bahwa al halalu bayyinun wal haramu bayyinun kan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Gitu. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang nggak jelas, nggak ada, abu-abu nggak ada. Ya, maka yang akan dijadikan standar itu tetap yang namanya ma'ruf dengan munkar itu. Ma'ruf, munkar. Ma'ruf itu sesuatu yang diketahui oleh orang banyak. Nggak mungkin yang namanya kebaikan itu ditolak oleh orang, nggak. Pasti yang namanya munkar itu orang mengingkari, orang menolak. Nggak ada orang yang menerima. Itu munkar. Jadi artinya patokannya udah jelas. Gitu. Ya. Jadi nggak ada Islam abu-abu tuh nggak ada. Islam KTP nggak ada. Apalagi KTP-nya doang yang Islam. Ya. Jadi Islam itu jelas gitu. Jadi kita sekarang bilang, Ustaz nggak jadinya begini, gimana malah jadi bingung? Nggak bingung justru. Gitu. Ya. Nah inilah yang saya bilang di awal, ketika Syekh Ibnu Arabi misalnya mengarang kitab di awal-awal pasti beliau bilang begitu. Sebelum baca kitab saya, kata beliau, ada sesuatu yang tidak kamu paham, jangan kamu tolak. Kalau kamu nggak paham, sudah serahkan saja, jangan kamu tolak, terima aja. Ntar suatu saat kamu akan paham. Gitu. Kenapa? Karena kalau kamu tolak, kamu nggak akan pernah dapat selamanya. Jadi ada yang kagak ngerti, bingung ini, udah tolak aja, yuk terus ke sono akan tolak terus, nggak terima aja nih, gitu. Kalau hati nggak menerima ya nggak bakalan paham ya. Nggak bakal paham. Jadi ketika nggak paham, terimain aja, ntar lambat laun pasti paham kalau begini kan. Ya karena tadi standar agama itu jelas, nggak ada yang nggak jelas dalam agama kan. Jadi ketika nggak paham, jangan ditolak, terima aja. Ya, ntar lambat laun Allah akan memberikan paham. Ya, kayak kita kecil sebenarnya ajaran kita ini dari kecil udah luar biasa. Kita dari kecil disuruh ngapalin ini, ngapalin itu. Padahal kita kagak ngerti. Sama bapak suruh begini. Nah, iya. Tapi ngertinya telat. Nah itu maksudnya. Terimain. Orangnya udah nggak ada, kita baru ngerti. Nah iya makanya terimain dulu maksud saya kita itu begitu kurang lebih. Ya ini orang yang biasa aja ngajar begitu, apalagi ya luar biasa kan gitu. Jangan kepengen paham dulu. Makanya para sahabat itu ketika turun Al-Quran itu udah langsung nerimain aja, nggak pakai Masa begitu? gimana ini ayat ya, kok begini? Enggak, terimain aja. Gitu. Ya, makanya agak ya sebetulnya tidak kontroversi sih, seperti apa namanya tafsir ayat puasa itu. Ya kalau ingat itu saya sering ingetin itu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ayat puasa itu di awal-awal ketika turun ayatnya, para sahabat langsung puasa, dan puasa itu nggak langsung kayak sekarang dari maghrib dari subuh, dari azan subuh sampai maghrib, tapi azan subuh maghrib buka puasa lagi. Ya. Jadi ayat puasa itu awalnya puasa itu 24 jam. Itu bahasanya. Jadi cuma buka maghrib, udah habis itu nggak makan lagi sampai nanti sahur makan lagi, puasa lagi, terus begitu. Nggak kayak sekarang buka puasa udah kita makan bebas itu sampai subuh, subuh puasa baru. Ini enggak. Sahabat dilakukan itu begitu puasanya, gitu. Maka ada di antara sahabat yang melakukan itu, ternyata beliau ketiduran maghrib nggak buka. Mana? Gitu. Ya karena nggak buka udah masuk lagi puasa selanjutnya, ya kudu puasa. Kan gitu. Ya. Ketika dia puasa kan nggak kuat, pingsan tuh. Datang laporan ke Nabi kok yang pingsan. Artinya dia melakukan agama itu sampai maksimal, nggak mikir
saya nggak kuat, saya nggak bisa, nggak bener begitu, dilakuin aja. Gitu. Kemampuannya ya. Nah iya. Kalau kita kan belum, kita nggak begitu. Kita ketika ingin melakukan sesuatu, kuat nggak ya? Pikir dulu. Bisa nggak? Bisa kagak ya? Ini maka gak, ayo aja lakuin dulu. Ntar Nanti. Itu ya, Telat nanti. itu pelajaran berharga meskipun nanti ngartinya telat nggak ada masalah. Ketimbang dia datang tolak kagak ngerti sampai ujung. Nah, target lu ngerti. Makanya kalau ntar lu ngerti kudunya ngikutin terus gitu maksudnya. Ayo itu digedor. Ntar ngerti. Itu. gue jabanin. Ayo. Ya. Jadi gue jabanin itu maksudnya ayo. Gue tungguin Gue terus. tungguin terus, gue ikutin terus. Sampai mana sih? Kan gitu. Ya, Ngambek itu. ya nggak artinya terus diikuti gitu. Lambat laun akan mengerti. Karena kalau sudah mulai dari awal nggak ngerti terus, apaan itu nggak usah. Itu selamanya nggak akan mengerti. Gitu. Ya, makanya ya diantaranya Imam Ibnu Arabi itu di awal kitabnya udah nyaranin begitu. Nanti baca di dalam ada yang nggak ngerti jangan ditolak, terima aja. Gitu. Ya. Nah ini makanya kan ilmu itu kalau ingin kita lihat misalnya dari surat Al-Alaq misalnya di ayat pertama itu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah itu 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Kita sekarang nggak ngerti nih, entar tahu-tahu pas di rumah jalan, oh ini maksudnya, oh ini itu sering begitu. Nah itu maksudnya terimain aja dulu, jangan ditolak. Tapi ngerti. Ntar dia ngerti, gitu, ya. Jadi nanti tadi ini begini salah, begitu salah, lah itu yang benar yang mana jalanin aja. Itu gak usah bingung bener yang mana. Yang jelas ini salah, ini bener, ini salah. Gitu. Ntar ngerti yang mana. Gitu. Ya. Jadi kita akan sering begitu. Ada sesuatu yang kita nggak paham di sini, tahu-tahu nanti di tempat lain, oh ini maksudnya. Tahun minggu depan atau tahun depan gitu baru paham. Yes. Oh iya. Itu begitu Pak. Dalam prinsip itu begitu, selalu begitu. Makanya akhirnya kita belajar itu ya sudah belajar aja, nggak usah pakai, wah itu mau ketinggian itu kagak ngerti, jangan, ikutin aja. Entar Cuman ada yang lambat, sama kemana enggak? Iya begitu. Artinya. Nah, makanya ketika nggak ngerti jangan dibilang tumben begitu. Udah susah gitu, malah di ojok-ojok, malah dibully. Dia berusaha untuk hadir aja udah luar biasa kan gitu. Ada ilmu Ya. ilmu hilang. Hilangnya tahu kali beli-beli. Udah sakti ini dia. Hati lu tahu nggak masih masjid ini? Nah, iya makanya Sakti ini. kudu hati-hati kan gitu. Ya. Jadi setan itu masuk dari sini kagak, dari sini bisa. Yang ngomong pun setan itu ya. Lah kerja kan memang ya sama. Udah sama aja. Gua muji lo. Nah, Gua muji lo. Kata orang katanya di Gaden tuh gue datang nih di Gaden dah. Lamaan. Nah, padahal maksudnya biar dia nyambung gitu. Allah Akbar. Maksudnya dia banyak mana? Nah itulah makanya kan tomak lagi kan. Ini kan sama ini kayak zaman sekarang kan, apa namanya sales itu kan. Pak udah Pak, ntar kalau nggak bagus mau pulangin nggak apa-apa gitu. Ya kan begitu kan? Dia sudah rokok, cobain aja dulu Pak. Ya apa aja itu. Ntar kalau udah doyan baru beli. Nah iya. Itu kan begini kan, ini persis kan kayak setan datang menyerupai sesuatu lalu menemui itu Hamzah. Ya kan gitu. Cobain aja dulu. Pengen kagak. Nah itu kan udah mulai marah tuh.
Nah, kata-kata setan, kenal lo. Ini nolak tapi dapat, gua dapat ya, yang marah ya. Nah itu bilang enggak, ya udah enggak, mohon maaf. Cobain aja. Enggak, makasih. Yang awalnya biasanya kan punya baju sekarang. Tuh. Malah ngegodain jadinya kan. Begini samping. Lah iya. Ini pemasaran juga setan itu ya. Kita belajar sama setan juga tuh ya. Kita kan menyerupai apapun biar menarik. Iya. Kalau dia rokoknya nggak resep, berenang rokok pedekin jadi biar resep. Itu setan emang. Enak, dia bilang nggak fokus sekali beli gitu. Nah, yang doyan, pura doyan. Aduh, ampun. Itu kan hati-hati tuh, kita ngikutin salah, nggak ngikutin Saya harus juga. belajar sama setan juga dia. Padahal kalau lagi enaknya satu pas ada gebeknya buat tuh. Enak. Bener. Dulu begitu Pak, Jawa jahiliyah saya. Lah ya kan itu kan jadi bilang bos gitu. Padahal mah kagak kenal ini mah dia. Bener yang 2 bungkus ini berapa Lah tuh? iya. Doyan nih kagak lah. Aduh. Nah, ini kan ya ini artinya dia menumbuhkan tomak tuh, menumbuhkan rakus dalam diri itu. Ya. Jadi rakusnya rakusnya akan keburukan, rakusnya akan ya barang yang syubhat tadi misalnya. Ya. Jadi harus hati-hati itu. Bisa rakus manusia. Wow. Itu. Ya, lebih parah dari iblis, lebih parah dari syaitan. Manusia lebih rakus dari setan. Lah iyalah. Kalau setan kan udah pasti dia tahu bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan dia takut ke Allah. Itu sudah tahu. Sudah pasti. Dia menggoda kita itu. Kenapa? Karena sombong, dia nggak mau disaingi oleh kita, ya. Dia pokoknya nyari teman buat dia nemenin dia ke neraka. Gitu. Untuk menunjukkan kesombongan dia seolah-olah di hadapan Allah itu, bahwa ternyata kata setan saya bisa lebih baik dari manusia nih. Gitu. Ya. Dan ternyata dibuktikan benar. Gitu. Ada benarnya. Ada manusia yang emang nggak kenal Allah, akhirnya ya lebih dari setan. Setan itu udah kenal Allah, udah tahu Allah, dia nggak mau durhaka ke Allah, nggak berani dia sama Allah, takut dia sama Allah. Ya. Syahwatnya manusia. Syahwatnya manusia doang. Tapi manusia itu melanggar aturan Allah karena berani sama Allah. Itu bahaya. Nah itu kan beda sama setan berarti kan. Lebih Takut parah. banget sama Allah ya. Nah setan takut banget. Itu makanya disinggung di ayat itu begitu. Ketika ayat itu bilang nanti ketika di akhirat orang-orang yang masuk neraka itu bilang, ya Allah, saya ini masuk neraka gara-gara setan dulu. Kata setan, lah apa-apaan? Setan Gue mau cuma ngiming-ngiming doang. Setan mau denger nama Allah ini takutan. Gue mah takut sama Allah bang. Kata dia kan gitu. Ya, itu dia mau bilang. Nah, sebenarnya kalau setan ini nggak sih kayak mau minum atau zina apa setan? Kagak, dia mah takut pak. Udah zina dia. Lah dia mah takut, dia mah cuma ngiming-ngimingin doang. Cantik Ngiming-ngiming loh. Lah iya. Lah yang lakuin apa? Nggak ada ya video zina setan. Manusia semua berarti. Ada setan lagi mabuk nggak ada ya? Lah iya. Setan ikut gitu. Kagak. Setan makanya pas udah terjerumus kita udah melakukan keburukan, ampun dia mah. Gua mah takut itu ngelakuin gitu, dia mau berani gini kan gitu. Lakin kuna alhamdulillah wallahu alam. Allah